menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak manfaat, yang sia-sia, lagho, hanya menghabis-habiskan waktu. Penelitian di Indonesia, anak-anak muda itu kan rata-rata 4 sampai 5 jam menggunakan medsos. Alasannya kan banyak konten-konten dakwah, tetapi dihitung dari 4-5 jam berapa dia menggunakan itu untuk hal-hal yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayyuhas shaimun rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari-hari bulan Ramadan yang suci ini kita masih diberi pertolongan oleh Allah, petunjuk dan bimbingan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, khususnya ibadah tarawih dan ibadah-ibadah lainnya, amal-amal kebaikan lainnya sepanjang pekan pertama di bulan Ramadan ini. Kita berharap Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Amin. Pemirsa, kalau kita mencermati dan mencoba menghayati, jangan sampai ada hal-hal yang kita kerjakan yang dianggap sepele, tapi itu akan menghilangkan atau menghapus atau minimalnya mengurangi pahala kita. Untuk itu pada kesempatan ini kita coba mengkaji ada 7 kebiasaan kecil yang dianggap sepele tapi bisa menghapuskan atau minimalnya mengurangi pahala puasa Ramadan. Jangan sampai, karena itu kita coba kupas satu persatu. Yang pertama dan sudah umum adalah gosip atau ghibah. Ghibah itu mengatakan kejelekan orang, kekurangan orang, aib orang, tanpa orang itu bisa mengetahuinya, maka disebut ghibah. Padahal kita sendiri kejelekan, keburukannya, aibnya mungkin jauh lebih banyak dari dia. Sebaiknya kalau ada keburukan, kekurangan, kita sampaikan secara langsung, nasihat secara langsung. Karena Rasulullah SAW mengingatkan, rubba shaimin hazzuhu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Jadi betapa banyaknya orang-orang yang dia sebenarnya berpuasa. Secara fikih dia berpuasa, artinya dia sahur, tidak makan, dia tidak minum juga, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari sahurnya sampai buka nanti maghrib. Tetapi illa al-ju' wal atas, dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ganjalan kecuali lapar dan haus. Jadi ya hausnya ya laparnya iya emang, tapi nggak dapat pahala, kan ini sangat disayangkan. Karena apa penyebabnya? Karena dia berghibah, menjelek-jelekan orang lain di belakang. Ini kan bisa mengurangi, kan sayang, puasanya udah seharian kita tahan-tahan nggak makan minum, dikurangi. Nah karena itu kita coba mengatasi hal yang pertama ini. Nah yang kedua yang dianggap sepele lagi adalah emosional, marah-marah. Memang namanya puasa tuh benar-benar menahan emosi. Ya mungkin saya belajar, umpamanya ketika kita mau berbuka itu kan sudah puncaknya menahan emosi. Kalau udah nyiapin makanan, tahu-tahu anak kita atau keponakan kita numpain kolaknya kita marah, dimarah-marahin lah dikit. Kakak dimarah-marahin kayak apa, kolaknya udah tumpah, ya tinggal dibersihin, tinggal bilang aja udah nggak apa-apa nak. Ini nanti kan ibu ganti lagi yang lebih baik lagi, nggak usah kita saling, karena itulah namanya puasa itu. Rasul mengajarkan ini shaimun, ingat saya lagi puasa. Itu kan memang pengennya marah kita, masih pekerjaan kebawahan, kesap, siang-siang sore nggak bener di marah-marahin, tinggal diluruskan aja itu. Ini coba itu kayaknya kurang pas, yang bener ini. Artinya memang yang kedua itu kan kelihatannya sepele, nah apa gunanya dia puasa? Puasa itu menahan amarah.
menahan emosi. Ya tapi gimana ya, memang begitulah namanya saja puasa. Nah ini kan yang kedua yang dianggapnya sepele tapi bisa merusak nilai dari puasa itu sendiri, yaitu emosional, mudah marah. Manusia bisa marah, bisa, boleh marah boleh, tapi harus dikendalikan. Jadi marah tidak dihapus tapi dikendalikan. Kemudian yang ketiga, menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak manfaat, yang sia-sia, lagho, hanya menghabis-habiskan waktu bermain-main. Misalnya ya kita lah, ini kan penelitian di Indonesia, anak-anak muda itu kan rata-rata 4-5 jam menggunakan medsos. Ada WhatsApp lah, ada Facebook, ada Instagram. Bermain-main di situ. Nah kan kelihatan sepele, alasannya kan banyak konten-konten dakwah, tetapi dihitung dari 4-5 jam berapa dia menggunakan itu untuk hal-hal yang ya tidak nambah ilmu juga, tidak nambah manfaat juga, hanya lihat musik-musiknya, lagu-lagunya, apa yang ya main-mainan, tebak-tebakan, apa yang tidak ada, yang kelihatan sepele, tapi itu bisa mengurangi nilai kualitas itu. Puasanya sah karena dia nggak makan dan nggak minum kan. Nah ini yang patut kita waspadai. Sayanglah puasa kita, kalau kita mungkin anak-anak muda belum bisa 100%, ya paling tidak mulailah mengurangi, ganti dengan misalnya tilawah Quran. Nah waktu yang 4 jam tadi untuk Facebookan, Instagraman, untuk TikTokan, kalau sekarang ya kalau belum bisa seluruhnya, separohnya lah, ya sisakan 1 jam untuk baca Quran, baca yang baik-baik. Itu contohnya kalau memang belum bisa seluruhnya. Nah ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, nah ini yang paling disukai nih oleh siapa saja, itu dengerin musik berlebih-lebihan yang melalaikan. Ya, kita punya telinga, saya juga punya telinga, ada musik ya, namanya wajar, manusia biasa. Tetapi yang tidak yang bisa mengurangi nilai ibadah sepanjang waktu selama kita berapa jam puasa seharian, 12 jam, 10 jam, itu hampir sebagian besarnya musik semua. Kita kerja dengerin musik, kita ngerjain dengerin musik kan hanya menyia-nyiakan, karena isinya itu kan bahkan banyak lagu-lagu yang melalaikan, apalagi kan kau segalanya bagiku lah, yang segalanya begini itu Allah, kau separuh separuh nyawaku, separuh hidupku hanya untukmu lah, laut pun ku seberangi, gunung ku daki, masjid dilewati lah. Ini menunjukkan terlalu hanyut dalam lagu. Ya wajar, saya juga senang musik, artinya kalau ada musik itu kan alami, naluri, tidak bisa dibohongi juga. Yang tidak atau yang perlu kita hindari dalam hal karena kita sedang berpuasa, berlebih-lebihan sehingga melalaikan, apalagi kemudian sampai melalaikan waktu sholat. Masya Allah, ini kan kelihatannya sepele, kan judulnya tadi 7 hal yang dianggap kecil atau sepele, biasa. Nah kalau kita menganggap biasa, anggap apa, nah ini patut kita waspadai. Itu yang keempat. Yang kelima, melalaikan sholat fardu. Nah ini apalagi, sholat fardunya dilakukan, cuma dilalaikan pertama waktunya, mungkin lagi kerja atau baru adzan. Kan kita sudah tahu dalam rentang waktu sekian jam, nanti kan jam 12 lewat sekian akan adzan, jam 3 lewat sekian akan adzan. Jangan sebentar kok tahu-tahu udah asar, udah zuhur. Kan sudah ada waktunya kita. Karena itu perjalanan hidup sukses manusia itu batasannya waktu sholat. Kita kerja jam 12, berarti jam 12:10 kita udah cut semua kegiatan, kan masih bisa ditunda. Kalau diikut-ikutin kerjaan mah nggak habis-habisnya. Nah ini yang ketiga, apalagi melalaikan sampai meninggalkan, naudzubillah, melalaikan sholat berjamaahnya, kan sangat sayang. Sholat-sholat yang kita anggap sholat sunnah itu jadi pahalanya sholat wajib, apalagi sholat wajibnya, itu baru sholat fardunya, apalagi sholat sunnahnya kan kita sia-siakan. Gampang lah sholat sunnah qobliyah ini, qobliyah ini, badiah ini, duha ini, akhirnya lama-lama ini kan nafsu ini harus dikendalikan. Nah mumpung kesempatan Ramadan yang mulia ini, mari sholatnya kita jaga, syukur dengan berjamaahnya di awal waktunya. Kemudian yang kedua, sholat sunnahnya yang mengiringi sholat fardu ditambah duhanya. Ayo, itu kan sebentar sholat duha itu, nggak nyampe 1 jam, nggak ada, paling 5 menit aja udah kelamaan. Tapi karena itu tadi
membiasakan menganggap sepele. Kita nabung kan, lagi nabung, namanya nabung kan ya itu petani loh, nabung sedikit 1.000, 2.000, 5.000. Itu orang yang ada orang pergi haji nabung selama 20 tahunan, dia jadi 5.000, 5.000. Sedikit lama-lama kan habis selesai itu. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, karena itulah maka pahala Ramadan sedikit-sedikit kita tabung. Nah, itu yang kelima ya, kita jangan sampai menyia-nyiakan sholat fardu terutama. Yang keenam, nah ini paling disukai nih anak-anak muda, begadang. Bang Haji kan udah ngomong begadang, jangan begadang. Nah, bukan tidak boleh. Kalau misalnya kayak terawih ada kajian, habis terawih ada tadarrusan, itu memang begadang namanya, tapi begadang yang ada manfaatnya. Begadang yang memang ada, tapi kalau tidak ada manfaatnya, Rasul menganjurkan setelah sholat Isya, kalau Ramadan ini berarti setelah tarawih kemudian tidak ada kegiatan yang bernilai manfaat, mendatangkan nilai yang positif, tidur. Kita misalnya tarawih kan jam berapa, jam 9 lah ya, 9 ya mungkin ngobrol sejenak sebentar, itu manusiawi lah, namanya ketemu orang. Setelah itu apa mau kita gunakan untuk nonton, kita gunakan untuk Facebookan, kita gunakan, ya enggak lah, ya mungkin tidak bisa meninggalkan separuhnya, tapi jangan diambil sepenuhnya lah, ya sebentar aja, setengah 10 udah selesai, paling malam kalau itu jam 10 udah istirahat. Karena ada jam 11, 12, 1, 2, 3, jam 3 bangun lagi. Nah ini kan apa, kelihatannya sepele ya agama, nanti tahu-tahu jam 12 baru tidur. Jadi antara habis Isya jam 9, 10, 3 jam. 3 jam kok nggak ada nilai tambah ibadahnya, hanya untuk main-main, hanya untuk begadang, hanya untuk di medsos. Ini kan sangat sayang. Jadi ini kelihatannya kecil, tapi bisa mengurangi, mungkin menghapuskan, mengurangi nilai pahala pada bulan Ramadan ini. Ya jangan begadang. Nah kemudian yang ketujuh adalah ya ini tentunya membatalkan dengan sengaja. Alasan yang dibuat-buat, misal aduh pening dikit, lapar dikit, aduh lapar. Ya namanya puasa menahan lapar. Puasa itu menahan haus, udah haus bener nih kita kerja seharian. Iya namanya puasa menahan haus. Oh bayangin kalau zaman dulu kita perang Badar itu perang di medan tempur, jaraknya puluhan kilometer dari Madinah di Badar itu. 300 muslimin menghadapi 1.000-an orang kafir. Itu pada bulan Ramadan, jangan lupa. Itu kan bagaimana nih zaman dulu luar biasa. Fatu Mekah tuh, dari Madinah ke Mekah itu pada bulan Ramadan. Dan perjuangan-perjuangannya, jadi tidak ada alasan. Ya kecuali ya memang benar-benar sakit, yang udzur yang membuat dia kalau berpuasa tambah sakit atau parah, yaitu kan ada aturannya, itu dibolehkan untuk berbuka atau tidak puasa, tinggal nanti diganti. Kalau tidak sanggup mengganti dengan bayar fidyah. Nah inilah pemirsa, jadi kembali ke persoalan awal, 7 perkara, 7 hal yang dianggap sepele tapi bisa merusak, menghapus atau paling tidak mengurangi nilai ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Yang pertama gosip, ghibah. Yang kedua emosional, marah-marah. Yang ketiga sibuk dengan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Yang keempat dengerin musik yang berlebihan, yang melalaikan. Yang kelima melalaikan, mengabaikan sholat fardu. Yang keenam begadang, tidak ada manfaatnya. Dan yang ketujuh ya sengaja batalkan puasa tanpa alasan yang dibenarkan dalam agama. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita di hari-hari Ramadan, hari-hari berikutnya, sehingga puasa Ramadan kita dan amal-amal kita bisa lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.